Ini nanti kita akan mencoba untuk membangun kelompok tani secara sirkuler, yaitu menanam pangan, memproduksi pangan, tapi juga sekaligus memelihara ternak. Ya, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat pada potret-potret produksi pangan yang masa lalu, ya. Itu juga menggambarkan bahwa kita memang memiliki potensi ketahanan pangan yang baik. Akan tetapi juga memang harus didukung oleh program-program kerja pemerintah, di mana pemerintah sekarang sudah mencanangkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang pertama. Yang kedua, juga bagaimana mendorong produktivitas petani. Produktivitas petani itu kita akan mencoba untuk mendorong, ya, kita kembalikan pada alam, termasuk kita membangun ekonomi sirkuler. Ya, ekonomi sirkuler yang dari pertanian ini kembali untuk pertanian lagi. Misalnya termasuk ternak yang selama ini kita sudah agak melupakan, ya, termasuk orang-orang desa itu sekarang sudah tidak lagi melihara ternak. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk membangun kelompok tani secara sirkuler, yaitu menanam pangan, memproduksi pangan, tapi juga sekaligus memelihara ternak. Di mana ternak itu nanti akan diambil hasilnya dari baik dagingnya maupun nanti kemudian dari pupuknya untuk menggantikan pupuk, sehingga kalau bisa semaksimal mungkin kita akan mengurangi substitusi impor, ya, terhadap pupuk-pupuk yang selama ini menjadi andalan para petani untuk meningkatkan produksi pangan. Ini nanti harus kita kurangi, tetapi tidak bisa kita mengurangi tapi tidak diberi solusi yang lain. Nah, kita akan menggabungkan antara ternak dengan tanam pangan itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Nah, tentu karena misalnya khususnya untuk di Jawa, pemilik tanah di Jawa ini sebagian rata-rata itu hanya memiliki tanah 1/4 sampai setengah hektar, maksimal dengan 1 hektar. Nah, kita sekarang untuk mencari labor untuk bekerja, itu kita susah untuk mencari labor pekerja petani, ya. Nah, kemudian nanti kita coba kita membangun kelompok tani. Jadi per 10 sampai 15 hektar, ya. Kemudian kita bangunlah ekonomi sirkuler antara ternak dengan tanaman pangan, baik itu apakah tanaman pangan kering, misalnya jagung dan sebagainya, atau juga padi. Itu menjadi bagian dari satu paket. Nah, bagaimana untuk mengerjakan itu? Tentu sekarang sulit untuk dikerjakan oleh manusia. Tentu harus dikerjakan oleh mekanik. Nah, untuk investasi mekanik, itu tidak bisa kemudian orang yang memiliki 1/4 hektar itu dia investasi. Ini harus didukung menjadi kelompok. Pak Amar tadi menarik saat memberi speech di depan para kader. P3 itu adalah partai kader. Ya, partai kader. Juga partai yang terbuka, tidak menutup siapapun yang akan bergabung kepada P3. Ya, tetapi memang karena P3 itu berbasis pada partai kader, tentu ini ada mekanismenya. Ya, jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah mengatur itu semua. Ya, sudah mengatur itu semua. Jadi P3 tidak menutup kepada siapapun rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, tapi tentu harus melalui mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan. Ya, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat pada potret-potret produksi pangan yang masa lalu, ya, itu juga menggambarkan bahwa kita memang memiliki potensi ketahanan pangan yang baik. Akan tetapi juga memang harus didukung oleh program-program kerja pemerintah, di mana pemerintah sekarang sudah mencanangkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang pertama. Yang kedua, juga bagaimana mendorong produktivitas petani. Produktivitas petani itu kita akan mencoba untuk mendorong, ya, kita kembalikan pada alam, termasuk kita membangun ekonomi sirkuler. Ya, ekonomi sirkuler yang dari pertanian ini kembali untuk pertanian lagi. Misalnya termasuk ternak yang selama ini kita sudah agak melupakan, ya, termasuk orang-orang desa itu sekarang sudah tidak lagi melihara ternak. Nah,
Ini nanti kita akan mencoba untuk membangun kelompok tani secara sirkuler, yaitu menanam pangan, memproduksi pangan, tapi juga sekaligus memelihara ternak. Di mana ternak itu nanti akan diambil hasilnya dari baik dagingnya maupun nanti kemudian dari pupuknya untuk menggantikan pupuk, sehingga kalau bisa semaksimal mungkin kita akan mengurangi substitusi impor ya terhadap pupuk-pupuk yang selama ini menjadi andalan para petani untuk meningkatkan produksi pangan. Ini nanti harus kita kurangi, tetapi tidak bisa kita mengurangi tapi tidak diberi solusi yang lain. Nah, kita akan menggabungkan antara ternak dengan tanam pangan itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Nah, tentu karena misalnya khususnya untuk di Jawa, pemilik tanah di Jawa ini sebagian rata-rata itu hanya memiliki tanah 1/4 sampai setengah hektar, maksimal dengan 1 hektar. Nah, kita sekarang untuk mencari labor untuk bekerja, itu kita susah untuk mencari labor pekerja petani, ya. Nah, kemudian nanti kita coba kita membangun kelompok tani. Jadi per 10 sampai 15 hektar, ya. Kemudian kita bangunlah ekonomi sirkuler antara ternak dengan tanaman pangan, baik itu apakah tanaman pangan kering, misalnya jagung dan sebagainya, atau juga padi. Itu menjadi bagian dari satu paket. Nah, bagaimana untuk mengerjakan itu? Tentu sekarang sulit untuk dikerjakan oleh manusia. Tentu harus dikerjakan oleh mekanik. Nah, untuk investasi mekanik, itu tidak bisa kemudian orang yang memiliki 1/4 hektar itu dia investasi. Ini harus didukung menjadi kelompok. Pak Amar tadi menarik saat memberi speech di depan para kader. P3 itu adalah partai kader, ya, partai kader. Juga partai yang terbuka, tidak menutup siapapun yang akan bergabung kepada P3, ya. Tetapi memang karena P3 itu berbasis pada partai kader, tentu ini ada mekanismenya, ya. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah mengatur itu semua, ya, sudah mengatur itu semua. Jadi P3 tidak menutup kepada siapapun rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, tapi tentu harus melalui mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan. Oke.